Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama channel Nuri Saja dan Edu Milenia. Kali ini anak-anak semuanya, semoga Anda dalam keadaan sehat selalu. Dan terima kasih kepada semua viewerku dan subscriberku dimanapun berada. Yang belum subscribe silahkan di subscribe, kemudian di share kepada teman-temannya agar ilmunya bermanfaat untuk semua orang. Baik anak-anak semuanya, kali ini mari kita belajar tentang gerak. Ya, dalam fisika, gerak tergolong menjadi dua, yaitu gerak GLB dan GLBB, didasarkan daripada kecepatan dan percepatannya. Ya, contohnya adalah ini, saya tunjukkan dari gamer ini, ya, dimana ada bagaimana perpindahan dari sebuah mobil dari satu tempat ke tempat lain, dan bagaimana kecepatannya, dan bagaimana kelajuannya, dan bagaimana jarak dan perpindahannya. Ya, pastikan kita mengetahui itu semua dalam pelajaran ini. Mari kita mulai. Ya, kita lihat di sini mobil bergerak menyusuri jalan tol ini. Dia melakukan gerakan-gerakan yang tidak karuan. Ya, mungkin ini tidak profesional kali ya. Ya, yang perlu kita pelajari dari yang pertama, mobil ini melakukan perubahan gerak. Ya, dia membentuk jarak. Mana jarak itu? Jarak itu berada apa yang ditunjukkan pada peta. Ya, kanan, kiri, belakang, ke depan. Ya, seperti motor ini bergerak ke sana kemari, belok kanan, belok kiri. Dia membentuk jarak. Ya, itulah jarak, yaitu semua lintasan yang ditempuh oleh kendaraan tersebut. Ya, itu adalah jarak. Kemudian jarak ini merupakan perubahan posisi dari satu titik ke titik lain berdasarkan kerangka acuan tertentu. Ya, dicontohkan seperti gerak benda dari A, B ke C, maka jaraknya adalah A, B, C ditambahkan. Ya, sementara gerak dari A, B, C ini menghasilkan posisi awal dan posisi akhir, yaitu posisi A dan posisi akhir di C. Ditarik garis lurus, itulah perpindahan. Contoh berikutnya, jarak benda dari titik A, B, C, D, B dijumlahkan menjadi jarak. Sementara posisi awal di A, posisi akhir di B, itu adalah perpindahan. A dan B, AB adalah perpindahan. Iya, berdasarkan jarak dan perpindahan ini kita dapatkan yang namanya kelajuan dan kecepatan. Kelajuan tidak lain adalah jarak dibagi dengan jumlah waktu. Sementara kecepatan adalah perpindahan dibagi dengan selang waktu. Ya, jarak dan kecepatan tidaklah sama. Nah anak-anak, sekarang kalian jadi tahu pergerakan daripada speedometer yang ada di dashboard motor atau mobil kita itu bukanlah kecepatan, melainkan yaitu kelajuan. Oke? Jadi mengerti ya? Angka-angka tersebut artinya misalnya 193 km per jam, maka kendaraan tersebut menempuh 195 km dalam waktu 1 jam. Terlepas dia mau belok kanan, belok kiri, itu semua dihitung jaraknya, saudara. Nah, mari kita lihat bagaimana perbedaan antara kecepatan dan kelajuan. Ya, kelajuan benda pada saat tertentu disebut sebagai kelajuan sesaat. Besar kelajuan sesaat pada mobil dapat dilihat dari angka yang ditunjukkan pada speedometer mobil pada saat tersebut. Sementara kecepatan sesaat didefinisikan sebagai kecepatan rata-rata untuk selang waktu yang sangat pendek, yaitu 1 detik atau mendekati 0. Secara matematis, kecepatan sesaat ditulis sebagai berikut, yaitu limit kecepatan rata-rata dari selang waktu mendekati 0. Ya, secara umum kecepatan ini merupakan perpindahan dibagi dengan waktu, di mana perpindahan merupakan posisi awal dan posisi akhir ditarik garis lurus dibagi dengan selang waktu yang dibutuhkan. Nah, bagi Anda pencinta goes, biasanya ketika Anda goes ingin mendokumentasikan bagaimana rute perjalanannya, tentunya Anda menggunakan peta atau grafik peta, sehingga Anda bisa melihat sejauh mana Anda bisa bergerak. Ya, yang ditunjukkan pada peta itu merupakan jarak tempuh. Rute-rutenya biasanya digambarkan dengan warna-warna tertentu. Nah, sementara posisi awal dan posisi akhir ketika ditarik garis lurus merupakan setelah kita mengenal jarak dan perpindahan, kecepatan dan kelajuan, sekarang kita mengenal yang namanya perlajuan dan percepatan.
Ya, perlajuan tidak lain adalah kelajuan rata-rata dibagi dengan selang waktu. Sementara percepatan rata-rata adalah kecepatan rata-rata dibagi selang waktu. Namun, yang sering kita gunakan dalam pembelajaran fisika yaitu percepatan. Oke anak-anak, mari kita mulai belajar lanjutkan, yaitu mengenai gerak lurus beraturan. Ya, gerak lurus beraturan adalah gerak lurus yang kecepatannya tidak berubah alias tetap. Digrafikan gambar seperti ini. Ya, di sana ada perubahan waktu namun kecepatannya tetap. Ya, untuk mencapai gerakan konstan ini gerakan selanjutnya yaitu gerakan GLBB, yaitu gerak lurus berubah beraturan. Gerakan lurus yang berubah beraturan ini artinya gerakan yang memiliki kecepatan berubah. Pertama diam, kemudian bergerak lebih cepat, kemudian lebih cepat lagi, atau ngegas, atau mungkin sebaliknya, semakin cepat atau semakin lambat ketika kendaraan ngegas atau ngerem. Ya, digrafikan seperti berikut. Waktunya berubah, kecepatannya pun berubah. Ya, ini jadi jangan sampai kita lupa atau jangan sampai kita keliru dalam menentukan grafik di mana gerak GLBB maupun gerak GLB. Oke guys. Salah satu ciri utamanya adalah gerak GLBB ini memiliki percepatan, yaitu perubahan kecepatan V2 min V1 dibagi T. Sementara pada gerak GLB tidak memiliki kecepatan yang berubah, ya. Jadi pada gerak GLB tidak memiliki percepatan karena kecepatannya konstan. Nah, pertanyaannya adalah garis yang warna biru itu menunjukkan dari posisi titik A dan titik B atau posisi awal dan titik akhir itu menunjukkan jarak ataukah perpindahan. Ayo silakan dijawab, oke? Oke, masih pokok bahasan gerak. Kita beralih pada yang tadi gerakan horizontal, sekarang gerakan vertikal, yaitu gerak jatuh atau gerakan ke atas. Yang namanya gerak vertikal merupakan gerak yang hanya dipengaruhi oleh gravitasi. Ada dua macam gerak, yaitu vertikal ke atas dan vertikal ke bawah. Vertikal ke bawah namanya jatuh bebas, ketika dia jatuh dengan sendirinya. Ya, dia dipengaruhi gravitasi. Semakin lama semakin cepat dia bergerak ke bawah. Sementara untuk gerakan vertikal ke atas dipengaruhi gravitasi. Semakin ke atas, semakin lama semakin berkurang kecepatannya hingga dia diam di puncak atau berhenti di puncak dan kembali turun. Ya, gerakan ini merupakan gerakan GLBB karena ada percepatan gravitasi bumi bernilai 9,8 meter per sekon kuadrat atau dibulatkan menjadi 10 meter per sekon kuadrat yang menunjukkan percepatan daripada benda yang turun atau perlambatan ketika benda yang naik ke atas. Baiklah anak-anakku, itulah tadi penjelasan Pak Nuri mengenai gerak, yaitu gerak GLB dan GLBB, gerak horizontal dan gerak vertikal. Nah, semoga setelah pembelajaran ini kalian mengerti apa itu gerak dan bagaimana itu perpindahan, apa perbedaan kecepatan dan percepatan, serta apa perbedaan kelajuan dan kecepatan, perbedaan perpindahan dan jarak, serta perbedaan GLB dan GLBB, serta Anda mampu mengilustrasikan atau membaca grafik dari gerak GLB atau GLBB. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih atas subscribernya ya, terima kasih atas share-nya dan semoga Anda sehat selalu. Saya doakan banyak rezekinya, serta silakan di-share ya video ini agar mendapatkan ilmu. Ya, satu share Anda, satu subscribe Anda menjadi pahala Anda selamanya. Terima kasih, salam edukasi. Dimanapun tempat adalah sekolahan, siapapun adalah guru kita dan kapanpun jam pelajaran. Salam edukasi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.